Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi soal Golang di dalam networking. Kemarin kita udah nyobain soal TCP ya, jalanin TCP juga service. Kita bakal lanjut lagi buat service, salah satu service IETF juga, namanya Echo. Kita coba misalnya ya, package-nya namanya main gitu, lalu function main biasa gitu ya. Nah, kemarin kita buat str TCP gitu. Portnya adalah berapa nih? 80, 90 ya gitu. Lalu kita resolve, misalnya ada DR, ERR, net titik resolve TCP gitu ya. Yang ini yang mana ya nih? Yang ini lalu TCP 4 str TCP gini. Kalau dia error tidak sama dengan nil, maka OS titik exit 1 gitu. Nah, kalau dia ada, kita listen RR net titik listen TCP lalu ADDR. Kalau dia error tidak sama dengan nil, maka OS exit 2 gitu, kita exit. Lalu kemarin juga kita looping ini for loop yang unstopped, jadi nggak bakal berhenti kayak while gitu. Lalu di sini kita koneksi ERR gitu, lalu listen titik accept gini. Kok listen listen dong, listen titik accept ini. Lalu kalau dia error, maka kita continue itu. Lalu con ini kita write sesuatu gitu kan, byte oke gitu. Lalu con titik close kayak gini. Kemarin kita buat kayak gini. Kalau kita jalanin sekarang, go run main.go, lalu kita buat satu tab baru lagi, telnet localhost 8090 ya tadi ya. Nah, ini muncul nih. Oke, gini ya. Nah, udah muncul kayak gini. Kemarin kita udah buat kayak gini. Nah, sekarang gimana caranya kita nerima inputan daripada si klien gitu. Lalu kita kirim balik, namanya echo gitu. Itu salah satu service IETF juga. Namanya echo. Apa yang dikirim sama user bakalan dibalikin lagi gitu. Saya contohin di sini misalnya ya. Kita buat satu variabel baru namanya buff gitu. Buffering. Lalu kita anggap dia sebagai array yang memiliki panjang 512 array of byte gitu ya. Ini kan kita menerima cuma bisa byte gitu. Lalu kita for loop, kita for di sini, lalu kita for. Nah, di sini kita tambahin ini. Apa nih yang kita ini io titik atau mungkin ini ya con titik read ya, read. Nah, ini read, lalu kita masukin ke dalam buff dari 0 sampai akhir. Sampai akhir berarti kayak gini ya. Ini ada di pelajaran soal slice gini. Dari 0 sampai ke ujung gitu. Lalu kalau dia error, if error tidak sama dengan nil, maka kita break. Kita break, jadi nanti dia langsung di close ke sini. Saya close dulu sini. Nah, kalau misalnya dia nggak nil, maka kita con titik write ini. Buff yang tadi kita udah ambil 0 sampai n, sampai ke ujungnya. Ini ujungnya berapa di sini? Misalnya gini. Misalnya aku gitu. Nah, ini bakal dari 0 sampai ke u. Nanti dia bakal balikin 2 di sini. Jadi 0 sampai 2. 0 1 2 di sini. 0 sampai 3 habis gitu. Dia bakal keluarin aku gitu ya. Lalu setelah di write, ya udah kita bakal bisa write lagi di sini. Jadi dia bakal looping ke atas lagi, kita nulis lagi, kita kirim, kita nulis lagi, kita kirim. Nah, kalau kita jalanin sekarang, kita restart, clear gitu, lalu jalanin go run main.go, lalu kita panggil di sini telnet
localhost 8090. Nah, di sini misalnya saya buat hello, nama saya Selren gitu ya. Nah, dia bakal balikin ini juga dari server. Oke, kita tambahin di sini ya. Con titik read itu byte gini respond from server ini kok gini sih, harusnya gini ya. Nah, lalu kita tambahin titik ya di sini misalnya gitu, lalu kita jalanin ulang di sini, ini bakal terminate sendiri clear, lalu kita jalanin sekarang connection refused, lalu ini belum jalan. Nah gini, oke. Misalnya halo, nama saya Selren. Nah, dia bakal respon from server, halo nama saya Selren, kayak gini. Atau kita print juga dah. Printnya fmt.println ini string, harus jadiin string ya, buff 0 sampai n. Jadi ini bakal di print di sini, di yang kita di server utamanya. Ini kan client, nah ini server, dia bakal di print di server apa yang kita ketik. Misalnya halo nama saya Seren gitu. Nah ini respon from server. Kalau kita lihat di servernya, nah ini muncul halo nama saya Seren yang dikirim oleh klien. Nah permasalahannya sekarang ketika ini dipanggil, coba saya buat lagi ya di sini. Ketika dia ada dua klien, ini klien yang kedua, misalnya halo, nah dia nggak bakal balikin lagi tuh, dia nggak ngebalikin server lagi, server nggak ngebalikin ketikan kita. Kenapa? Karena ini belum selesai request yang ini. Nih, kalau request ini saya close ya, tes gitu. Nah, dia muncul ya. Tuh. Dia baru bisa ngerespon di sini. Nah, ini karena single thread service. Kita bisa jadiin dia multi thread pakai GoRoutines. Tentang GoRoutines kalian bisa baca atau tonton aja videonya, ada di channel ini juga. Pakai Go di sini. Jadi di sini jadiin sebuah anonymous function gitu. Kayak gini. Nah, lalu jalanin di sini. Kayak gini. Oke. Lalu tambahin dia go di sini. Go gitu. Ini masukin ke dalam. Ke sini. Lalu ini close-nya kita masukin ke dalam sini. Close-nya di atas. Nah, kita bisa pakai diver. Jadi diver ini akan pindah otomatis ke bawah gitu. Nggak harus ke bawah banget. Jadi kalau misalnya error pun ini tetap kepanggil divernya gitu. Jadi kalau kita jalanin sekarang, ini saya terminate dulu servernya, kita clear gitu. Ini misalnya klien yang pertama, lalu misalnya go run main.go gitu ya. Nah ini udah ada, kita telnet yang ini, halo 1 gitu, muncul ya. Ini belum kita terminate ya, kita tambahin yang kedua, halo 2. Nah ini bisa nerima respon sekarang. Nah ini ya, jadi sekarang bisa multi thread di sini. Di sini tambahin thread yang ketiga misalnya hello 3. Nah ini sama-sama bisa nerima responnya. Ini juga sama-sama nerima requestnya. Oke gitu ya teman-teman, soal multi thread, juga soal echo, baca request daripada baca tulisan daripada klien. Terima kasih semua.